Alhamdulillah. Iya. Rubama patahalaka babat pengasih, wama patahalaka babal qabul, wa rubama qadu alaika bidzambi wa kana sababan. Dan waqailah rubama patahalaka babat taat. Terkadang Allah membukakan kepadamu pintu taat. Mau sedekah, mau zikir, mau puasa, wirid, mau ngaji. Wa ma fataha laka babal qabul, tetapi Allah tidak membuka kepadamu pintu penerimaan. Ibadah mah ibadah, tapi orang terima. Kadang-kadang ada orang ditakdirin ibadah, tapi ibadahnya ditakdirinnya orang yang terima. Warubama kodo alaika bidan di, terkadang Allah menakdirkan, menentukan. Jadi kalau kodo itu keputusan azali. Allah menentukan kepadamu bidan di melakukan sebuah dosa. Makanya sababan filusul. Maka kemudian padahal dosa itu jadi sebabnya kamu nyampe kepada Allah. Buat tukang dosa mah girang. Jadi apa, jangan sibuk melihat zahir. Mentang-mentang udah rajin zikir, rajin sholat, rajin ngaji, karena keterima mah belum tentu. Kenapa keterima belum tentu? Karena amal ibadah itu suka kemasukan perkara-perkara yang membuat ibadah itu ditolak sama Allah. Apa riya, apa ngarepin pujian, apa pengen dihormat orang. Jadi makanya perlu diperhatiin itu apa bahasanya, hakikatnya. Jadi jangan kegayaan kesana kemari, nenteng tasbih, jidat udah hitam, soleh, mulutnya biasa, masya Allah. Rupanya patahlah kababan tohat. Allah takdirin kamu mau ibadah, tapi padahal ketolak. Karena itu kan rahasia. Karena apa? Kalau ibadah itu gampang kedatangan perkara-perkara yang motori. Motori ikhlas harusnya karena Allah, bukan karena Allah. Ini mah nyindir kita baik. Warubama kodo alaika bidan di. Bisa jadi Allah nampaknya menakdirkan kamu berbuat maksiat. Kalau tadi kan nampaknya Allah menakdirkan kamu ibadah, padahal orang yang keterima. Bisa jadi Allah nakdirin kamu berbuat dosa, padahal itu malah jadi sebab kamu wusul kepada Allah. Kenapa? Jadi kalau logika ulama begini, kalau orang rajin ibadah, orang taat, orang soleh, itu gampang kemasukan tinggi. Bangga dia mau orang tua, dengan gua, terus merasa lebih baik dari orang lain, atau menghinakan orang yang tidak beramal seperti dia. Malas banget tuh ngajinya. Padahal ujungnya lagi datang. Nah perkara-perkara itu yang menyebabin amal ketolak. Kenapa kadang-kadang dosa bisa jadi sebab orang malah balik ke Allah, nyampe ke Allah. Karena ketika orang dosa, dia malu. Gimana kalau orang dosa merasa mulia orang? Umpama sih, kalau situ lagi sholat, bisa nggak merasa lebih baik dari orang? Tapi kalau lagi mabuk, nah itu. Jadi karena dia merasa hina dan Tuhan resep, dia merasa hina. Dia butuh ampunan Allah dan Tuhan resep, dia sadar dia butuh ampunan Allah, butuh rahmat Allah, ampunan. Akhirnya dimudahin jalannya nyampe ke Allah. Jadi bisa jadi orang yang rajin ibadah orang nyampe ke Allah. Cuman gara-gara dosa. Tapi ingat, dosa itu rupa-rupa. Ada dosa yang membuat orang balik ke Allah. Ini yang bagus mah. Itu dosa bagus. Kalau membuat dia balik ke Allah.
ada dosa yang membuat dia tenggelam di dosa, ya udah jelek. Itu berarti Allah mengusir dia. Jadi dosa, tapi tidak membuat dia rasa butuh sama ampunan rahmat Allah, itu mah korban, diusir dari Allah. Ada orang berbuat dosa, gara-gara berbuat dosa dia istighfar, penangis umpama, ya Allah, orang pantas saya sebagai udah perut saya banyak yang haram, padahal masih saya lagi orang pantas ini, ya Allah, gitu. Nah intisarnya ini hatinya hancur, merasa hinanya, ini yang benar. Jadi kalau apa dulu mah Nabi Isa katanya lagi jalan sama orang soleh, terus datang orang tukang dosa, terus yang tukang dosa ini yang tukang dosa ini ngomong dalam hatinya, ya Allah saya pengen deket sama itu orang soleh. Sebenarnya saya mah nggak pantas deket sama dia, karena dia mau orang soleh, saya mah tukang maksiat, jauhin tukang maksiat ini dari saya. Akhirnya turun wahyu ke Nabi Isa, bilangin ke orang soleh itu, bilangin ke tukang dosa itu, doanya dua-duanya gua kabulin. Kenapa? Karena dia nggak mau dekat sama orang maksiat. Sekarang dosa orang itu udah gua ampunin semua, karena dia udah punya maksiat. Jadi sekarang dia akur. Jadi yang ini dikabulin dekat sama dia. Dia yang dikabulin karena yang dia hindarin mah orang yang banyak maksiat. Tapi kalau ketemu orang banyak maksiat kita merasa lebih mulia, jadi ketipu lagi. Itu kan kayak apa? Kayak cerita pelacur itu yang ketemu orang soleh. Saya mah banyak dosa, saya pengen deket dia. Siapa tahu kalau deket dia saya dapat rahmat. Yang orang soleh itu ngeliat yang deketin dia tukang maksiat, jangan deket-deket sama gua. Maksud apa? Tukang dosa. Itu langsung turun wahyu. Yang ahli ibadah itu amal ibadahnya ditolak semua sama Allah. Yang tukang zina itu dosanya semua diampuni sama Allah. Karena apa? Karena yang benar mah ketika orang merasa hina. Jadi ibadah sekalipun kalau merasa mulia tetap itu maksiat. Maksiat sekalipun kalau dia merasa hina itu taat. Tapi biasanya maksiat itu nimbulin sifat keras hati. Jarang orang maksiat tapi sadar seorang itu. Biasanya orang maksiat tapi andai kata dia intisar hatinya, itu kan kelihatannya maksiat. Bisa jadi kelihatannya taat tapi hatinya merasa lebih baik dari orang lain, merasa mulia, merasa kedudukan di sisi Allah. Gampang deh, contohnya itu pakai penyakit kita yang udah-udah. Orang kalau macam-macam mengukur yang udah-udah. Itu kayak dia merasa punya kedudukan di bagus, istimewa di sisi Allah. Padahal mah, ya sebab pernah juga ada orang kokoh begitu. Orang tiap datang sama saya pasti sial, hancur. Itu mah berlaku bukan buat lu doang, buat siapa aja. Lu kalau jahat sama orang mah sama, lu hancur. Karena itu mah ada orang dolim, Allah teh maha adil, nggak punya lu. Nah itu karena diduluin ujub, jadi rumasannya orang kalau macam-macam sama gua, liatin aja ntar. Nah itu terujub, merasa punya kedudukan, padahal itu mah berlaku hukum. Qala Ibnu Atha. Nah ini lagi tadi. Masya'un awrasat hulan waqti koron. Khairun min ta'atin awrasat izan wasyikaron. Masya'at awrasat hulan waqti koron, yang menimbulkan, mewarisi, melahirkan sifat hina dan butuh sama Allah. Itu khairun, lebih baik min ta'ati dibandingkan ibadah, ketaatan. Awrasat izan wastikbaron, tetapi menimbulkan sifat merasa mulia dan merasa lebih baik gede dari orang lain. Maka ada ulama itu kalau datang orang alim, orang soleh dia biasa aja. Al-Mursi, dia orang hakikat ya, punya rasa dewek jauhnya. Tapi kalau datang tukang maksiat, dia berdiri, dia hormat. Kenapa? Kalau orang pintar biasanya ujubnya gede. Jadi kalau ketemu orang, kayak orang pintar, susah tawadunya. Karena bukan orang pintar itu ketemunya orang pintar, bodoh. Tapi kalau orang bodoh nggak usah tawadu. Karena ketemu siapa lagi sadar, gue baru bisa apa-apa. Jadi kalau zaman nyantri mah,
Saya mau orang bodoh. Itu kayak kepelat ngomong begitu. Gue gak tahu. Saya mau orang bisa apa tahu gue begini. Ya kalau tawadu sampai ke hati ya dia nggak marah. Ya begitulah saya. Tapi kalau cuma di mulut, salah. Jadi kan ada orang tawadu, ada orang pengen disebut Tawadu. Ya ada orang tawadu, ada orang pengen dianggap tawadu. Saya orang bodoh. Kenapa dengan pilih ke orang ke bodoh mau disebut apa? Ya sampai ada orang yang tahu bodoh. Ini dulu pertama ngaji hikam, ikut ngaji nih kaidah ini. Masyatun orosat bulan waktu koron, khairun min ta'atin orosat izan wasdi. Makanya inget kan kaidah ini. Maksiat menimbulkan sifat hina dan butuh kepada Allah itu lebih baik dibandingkan ibadah, tapi menimbulkan rasa lebih mulia dan istighbar itu merasa gede lah. Cuma ustadz bang, kalau acara itu di atas. Istighbar. Ada juga yang nggak mau di atas, tapi cuma karena pengen disebut tawadu, ya salah lagi. Udah nggak mau di atas dia pengen disebut tawadu. Ustadz lu mau kayak gua. Kalau Ustadz Ahmad mendingan di atas, emang nggak banyak gue. Jadi kalau menghina butuh sama Allah itu sifat hamba. Kalau mulia, merasa besar, itu sifatnya Tuhan. Jadi walaupun orang ibadah tapi merasa mulia, kelihatannya ibadah, padahal mah maksiat. Tapi kalau orang dosa tapi menimbulkan sifat merasa hina di hadapan Allah, malu ngadep ke Allah dia udah habis dosa. Dan tapi itu Tuhan resep. Gitu. Jadi kalau yang punya dosa, ongkong aja. Yang penting merasa hina di hadapan Allah. Ya tapi kalau awet mah takutnya tordan jatuhnya. Bukan gak resep sama dia, dijauhin. Jadi dosa itu kalau melahirkan mewarisi sifat melahirkan tobat, berarti dosa itu rahmat. Kalau melahirkan tobat. Tapi kalau dosa itu ada juga dosa yang melahirkan pelajaran. Karena berbuat dosa, wah besok masuk orang begitu. Nah itu berarti apa? Dari Allah teh Adam. Allah nggak lagi ngedidik. Tapi kalau ada dosa yang orang itu udah sibuknya di situ, nah itu mah berarti korban, dia diusir sama Allah. Allah nggak rasa, Allah pengen dia jauh. Kalau kita dosanya yang mana? Dosa yang membuat tobat, dosa yang membuat ngambil pelajaran, apa dosa yang betah? Itu. Ujungnya apa pelajaran? Tapi kadang-kadang nggak betah. Kita memaksiat dia masih ngancem kan? Awas. Bentar. Makanya ada untungnya juga kadang-kadang orang itu cinta dunia. Sayang keluar duitnya. Gara-gara cinta dunia jadi cegah maksiat. Dan kalau kata Allah itu apa? Kemuliaan itu, takabur itu selendangku. Maka aku marah siapapun yang pakai selendangku. Sebab kadang-kadang orang taat itu suka melihat amalnya. Yang lihat amalnya, sedekahnya, puasanya, zikirnya, ibadah, wiridnya. Nah itu yang akhirnya nimbulin takabur kayak itu. Tapi padahal mah kalau melihat balik ke asal kemarin, kita itu minallah ilallah. Yang nyitain kita Allah. Yang nakdirin amal perbuatan kita Allah. Gak ada gerak dan diam kecuali Allah. Akhirnya ibadah kita sebenarnya sholat kita sholat siapa? Allah. Lah orang dapat balasan, ya orang dapat pahala, ya pantas sebenarnya. Ya, orang dia kasih surga, kenapa pantas? Orang dikasih pahala, boleh. Orang kita kayak ciptaan siapa? Allah. Lah terus takdir kita, gerak diam kita, lah umpamanya orang diupahin, sebenarnya orang masalah. Tapi kalau ahli tasawuf, orang ibadah pengen pahala jelek, pengen surga jelek. Orang ibadah pengen apa? Jalanin takdirnya. Saya hamba, saya menyembah ke Allah. Mau di neraka, mau termasukin surga neraka,
no problem, nggak ada urusan kan. Itu mah terserah Allah. Lah kalau kita menjikir kita pengen rezeki aja. Aduh. Tadi ya ini makan ahli sufi. Karena kan malu dia kalau nggak jadi. Aduh, ini mah dicatetin dulu. Ini TV mah itu apa dicatetin tadi. Makanya Abu Abbas Al-Muris itu kalau melihat orang maksiat itu ditemenin benar. Kenapa? Dia lihat Allah ini pengampun. Ini kalau dia minta ampun aja, sungguh-sungguh kecil dosanya diampunin sama Allah. Tapi kalau melihat orang soleh dia biasa aja. Kenapa? Bahaya nih perbuatan soleh takut takabur. Makanya dia cuek, jarang muji orang soleh. Kalau orang dosa dipuji pada disamperin. Masya Allah ini. Wah, kalau kita kan lah, bocah mau jadi apa itu? Lalu kan belum jadi apa-apa sekarang. Itu orang-orang. Iya. Kan kalau kata Nabi itu andai kata demi Allah, andai kata kalian kagak berbuat dosa, niscaya Allah hapus kalian semua. Disirnain semua. Terus Allah datangin kau yang berbuat dosa. Kemudian dia minta ampun sama Allah. Fayaghfirullahu lahu. Kemudian Allah mengampuni dosa mereka. Jadi Allah kan punya 99 nama. Asmaul Husna. Ar-Rahman, Rahim, Malik, Qudus. Rahman, Rahim, Malik, Qudus. Nah, lupa biasanya ada itu. Allahu la ilaha illallah Rahman, Rahim, Malik, Qudus. Salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Walikul baru musawirul baparu qaharu wahabur rasyaqul fatahul alimul qabid al-basidul khabir. Nah, sifat-sifat Allah ini biar pada kepake. Allah Maha Pengampun lah. Kalau orang-orang berbuat dosa katanya sifat pengampunnya orang fungsi. Rahman Rahimnya kepake, dosanya kepake. Makanya itu tadi, kadang-kadang Allah nakbirin orang berbuat dosa. Akhirnya karena berbuat dosanya itu dia nyesel. Sungguh-sungguh malu ke Allah. Hina, merasa hina di hadapan Allah. Yang susah itu orang tapi ibadah, tapi rajin ibadah, tapi rajin taat, tapi merasa selalu hina di hadapan Allah. Itu yang susah. Jadi perbuatan taat kalau menimbulkan sifat mulia, kelihatannya taat, hakikatnya maksiat. Tapi perbuatan maksiat tapi menimbulkan rasa hina di hadapan Allah, bukan hina ke orang nih. Ke Allah. Ke Allah. Butuh rahmat ampunan Allah, kelihatannya maksiat, padahal hakikatnya taat. Udah main hakikat. Karena innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat bentuk luar kalian, amal kalian, tapi yang Allah lihat itu isi hati kalian. Nah, itu tadi bisa jadi orang sholat, perang di jalan Allah, ngajar, kelihatannya mau kesana kemari ke dakwah, ya kayak ustad gitu, kesana kemari tali, kita kemana, ngambil kok gitu ya. Makanya malu kalau dulu kan Nabi nyebarin Islam, bininya dia raja kaya, Siti Khadijah, sampai miskinnya. Sampai pas meninggal itu kain kafannya dikurang, sampai ditutup pakai kulit-kulit kumpul, pakai daun-daun. Jadi Siti Khadijah gara-gara dakwah bantuin Nabi, miskin sampai akar-akar. Sampai Nabi pernah pulang dakwah habis dibantuin orang, tidur di paha Siti Khadijah. Ya, wahai suamiku, udah habis semua. Kan makanya Fatimah itu disebut Fatimah kenapa? Karena saking miskinnya Khadijah, itu kalau nyusuin Siti Fatimah udah gak keluar susu, yang keluar darah. Fatimah nyusunya darah. Saking udah gak keluar susu, ya Muhammad, kalau saya udah meninggal, terus kamu butuh menyeberang sungai atau lautan dan tidak ada alat untuk menyeberang, gali kuburan saya, pakai tulang-tulang saya buat berdagang. Itu. Jadi kalau kita bukan jadi ustaz sekarang dapat fasilitas. Bukan hidupin agama, kita mah hidup dari Agama. Nah, kalau disebut dari itu ada jumlah Allah. Iya. Karena kita ini gampang nyaman.
sama orang, bukan sama Allah. Sedangkan dia dakwah ngajak orang itu menuju Allah. kalau sedangkan kita yang dakwah ini bertanya sama wilayah Orang. orang. Makanya kalau Nabi mah ada susah ngikutinnya. Nabi mah perut lapar 4 hari ke batu ya Nabi ngapa nggak ngomong. Kan bisa meren kami ngadain nasi mah, ngadain buat makan mah. Takut diutus bukan untuk wilayah. Sebelum jadi ustaz kayak gitu, motor parkir. Senang gua pegangin. Tapi kalau ke acara datang itu nggak ditinggal kendaraannya sampai Nabi ngikat sendiri. Itu Nabi. Padahal sahabat itu berebut kan. Nabi. Kalau kita kan nyari-nyari kok nggak ada yang berebut. Sendal dimasukin. Dekat taruh Oh, sini. nyambut ya. Dekat taruh di anu. Dijok. Jadi maksiat. Nah ini yang bahaya di sini ketipuan-ketipuannya kita. Banyak sarannya. Kalau kelar-kelar boleh diikuti. Jadi intinya mah hina sama butuh itu iktikor itu sifat hamba, mulia dan akbar itu merasa gede itu sifatnya Allah. Mau maksiat mau taat kalau ketempelan sifat merasa mulia merasa lebih baik dari orang lain tetap jatuhnya maksiat. Kalau berbuat dosa atau taat tapi timbulnya rasa hina di hadapan Allah itu disebutnya taat ibadah. Tapi jangan diada-ada dosa tapi baru merasa hina di hadapan itu bohong. Ada sidik. Bohong. Maksiat tapi merasa hina atau nakal. Ada. Itu kan sama kayak gini. Dunia itu nyari orang yang kagak cinta sama dia. Karena dunia itu dia pengen punya majikan. Enggak cinta dunia, biar dunia nyari gua. Itu dia bohong lagi. Tipu. Qala Ibnu Atha, nikmatani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma nikmatul ijad wa nikmatul indah. Ada dua nikmat. Ma kharaja mawjudun anhuma, tidak bisa terlepas setiap yang wujud dari dua nikmat itu. Wala budda likulli mukawwanin minhuma, dan pasti tidak bisa tidak setiap yang ada itu butuh dua nikmat itu. Panjangan dia ya. Nikmatul ijad yang pertama, nikmatnya ijad pengadaan wujud. Wa nikmatul imdad dan nikmat supply. Jadi kayak nikmat kita pertama ini diciptain sama Allah. Ya kan? Kemudian Allah menetapkan kita tetap ada. Andai kata kita diciptain ada, Allah kagak tetepin kita ada, langsung bubar. Karena asalnya kita ini kalau nggak diciptain sama Allah, ya orang punya rasa, orang mah apa? Bener-bener orang secara mahdo murni nggak ada kita. Jadi kita ini adanya ini mungkin ada, mungkin enggak orang. Nah ternyata kita diciptain sama Allah, berarti yang lebih unggul wujudnya penciptaan Allahnya. Jadi ada kita. Setelah kita ada, imdad kita dilangkenin tetap ada. Jadi tetap adanya kita ini karena ditetepin ada oleh Allah. Nah itu ntar rasa nggak butuh ke Allahnya itu kalau para nabi para wali nggak bisa walaupun sekelip, walaupun setarikan nafas. Kenapa? Orang kita ada diciptain Allah, kita bisa tetap ada dikehendaki Allah. Jadi dari hadir nih, sekarang umur udah berapa? 40? 35. Ya, iya dah. Anggap 25 orang. Kalian deh baru lulus SMK. Bisa. Lalu terus Guru diakalin juga. di sini lah sirna orang. Kita ini aslinya orang. Kita mah ada teh karena ada aslinya kita ada apa orang? Orang.
tapi kita dikasih merasa ada. Makanya lu baca Quran itu nyebutnya Malik Yaumiddin. Allah itu raja di hari kiamat. Kalau kenapa? Kan sekarang ya Allah raja. Enggak. Kalau sekarang Allah itu membuat seolah-olah kita ini raja. Kita mau duduk, mau berdiri, mau makan pedas, manis, asam, mau pergi kalor apa ngidul. Siapa yang puasa sekarang ini seolah-olah? Kita. Ntar hari kiamat Malik Yaumiddin gua kembaliin semua orang dari kiamat itu nggak ada yang pengen ngambil buku dari tangan kiri, pengennya semua dari tangan kanan. Tapi karena di sana Malik Yaumiddinnya Allah, tergantung amal perbuatan lu, tetap aja kanan yang nanggapin, tetap aja kiri yang nanggapin, tetap aja dibagol dari belakang. Jadi kalau kita makan ini ntar memuai, kayak orang mati dikubur, darahnya pecah, isi perutnya pecah, jadi karena jadi bakteri. Kita ini kan kumpulan Virus. materi. Lah kalau mati memuai, lah kan hari kiamat balik, lah wujud lagi begini, bahan yang sama, kulit yang ini, yang balik lagi ntar. Nah itu Malik Yaumiddin. Jadi dua nikmat ini setiap yang ada nggak bisa lepas dari dua nikmat ini. Pertama nikmat diciptain, yang kedua nikmat tetap ada. Jadi kita dari kemarin, sekarang, besok umpamanya tetap ada. Ini karena dikehendaki oleh Allah tetap ada. Kalau ilmu tauhid nyebutnya nih istimrorul wujud. Jadi pertama nikmat kita itu nikmat wujud, ada diciptain. Dan kedua istimrorul wujud, langgeng wujudnya tetap ada. Tadi sore sama sekarang ada. Padahal kalau tadi sore kita ditakdirin hilang, jangan pakai mati dah. Hilang udah kembali ke mahdoh, ke ora Ada. seperti ketika kita belum diciptain. Ya nggak susah. Makanya nikmat pertama itu kita diciptain. Terus nikmat kedua apa? Kita diciptainnya sebagai orang. Dan bisa jadi kan jadi kucuk. Bisa. Batu, Matanya jangan kemarin tepung. dulu. Itu kata ulama apa kalau dari tafsir Quran itu? Salah satu bukti maha kuasanya Allah, orang lahir punya anak, anaknya orang. Itu salah satu bukti Allah maha kuasa. Orang lahir, anaknya kunyuk. Bisa. Kita punya anak, lahirnya orang. Itu maha kuasa Allah ya. Dia bisa begitu ngaturnya. Anak kita teh orang. Anak kambing tuh kambing, anak kebo. Kalau Allah nggak apa mau lagi. Jadi itu di Quran tafsirnya apa tuh? Bersyukurlah Allah yang telah menciptakan anak-anakmu dari manusia. Dan bisa aja Allah kita punya anak tapi anak kita kebo, lagi bisa. Tapi kan enggak. Nah yang kedua kita nikmat sebagai manusia. Karena kan manusia ini kan biasa ditakwim. Makhluk Allah paling sempurna itu orang, manusia. Kenapa? Malaikat cuma dikasih akal, binatang cuma dikasih syahwat. Jadi binatang mah makan, minum, hubungan badan dah. Binatang itu mah. Jadi kalau pikiran kita cuma makan, minum, tidur, naikin bini, aduh. Nah kalau iblis dikasih nafsu, akal ora, syahwat ora, makanya dia pengennya ingkar baik. Nah kalau manusia, akal dikasih, syahwat Kasih. nafsu Dikasih. lah sempurna. Nah cuman kan yang berantem akal sama nafsu, syahwat. Ini menang mana? Nurutin akal apa nurutin nafsu? Nah ntar dia ini ada pasukannya berdua, akal temennya, suplainya dari malaikat, nafsu suplainya dari setan. Saya ada nafsu, ada hawa nafsu katanya. Kalau hawa nafsu itu masih dibisik, udah ambil itu. Sikat. Nah, itu buat nyolong rokok sebungkus aja dia perlu mikir sejam. Pas dia ngambil, nyesolnya bukan main gitu. Jadi nyolong dong. Ntar nyolong kedua, setan itu bisiknya lebih slow. Ambil, baru ngambil. Dia tadinya sejam, sekarang 15 menit lah.
nyeselnya di kita. Ketiga keempat ke sana, setan nggak usah bisik, sedekap aja. Ya, demi nolong. Ada. Nah itu kan jadi kebiasaan. Makanya iblis nanti pas orang pada masuk neraka, itu pada marah sama iblis. Gara-gara lu dikubur-kubur, lu kamu cuma ngajak, salah lu mau. Iblis itu bela dirinya begitu nanti. Emang ada ke tangan kita diselekan, oh Kagak. bisik sama. Enak, kamu. Lu kalau kayak ibadah, mah kan yang dibayangin itu sama nafsu itu capeknya. Kalau ibadah, kalau maksiat yang dibayangin nafsu itu Nah. makanya kita semangatan maksiat. Iya, kata. Enak. Iya. Enak dibayangin enak. Kalau akal, kalau ibadah, taat Tuhan redo, Tuhan resep, dijanjinya pahala, janjinya surga. Akal. Nafsu, capek, itu perang. Dan tinggal kita dain, sholat apa ora, pikir apa ora, suka apa ora, jahat apa ora. Jadi tinggal kita nih, ternyata selama ini yang lebih sering menang yang mana? Akal apa nafsu? Kayaknya kan Nafsu. Nafsu kan itu. Kedua, sebagai manusia, kita punya nikmat lagi yang paling gede, nikmat iman. Jadi semua orang dikasih nikmat sebagai orang ini sebagai manusia. Tapi nikmat iman khusus buat orang mukmin. Makanya termasuk orang bodoh kalau dia tidak menyadari, tidak mengakui bahwa nikmat Allah yang paling gede itu nikmat iman Islam. Karena percuma kita hidup. Kalau nggak punya iman Islam, nah mendingan mati aja, tapi jangan dicintai saya Allah. Nah, karena kalau masuk neraka badan Nabi di selama-lamanya. Maka ini an'ama alaika awalan bil ijad. Allah memberikan nikmat kepadamu mula-mula itu bil ijad, penciptaan. Wasanian bitawalil imdad, dan yang kedua, Allah beri nikmat kepadamu dengan berkesinambungannya imdad, supply. Ya bisa terhindar dari bencana, bisa ngambil manfaat, bisa dikasih iman, itu tawalil imdad. Makanya wajar kalau Nabi, para wali-wali itu sedetik pun tidak pernah nggak merasa butuh sama Allah, sedetik pun. Kenapa? Ya karena kita ada di ciptaan Allah, tetap ada. Allah. Kalau kita butuh Allahnya, kalau kita pepet, masa lu buatan gua ya Allah. Lah dia mah sehat, dia butuh ke Allah. Udah karena yang ngasih sehat Allah. Dicabut tiba-tiba sakit dia. Gitu. Kalau kita mah kudu diblokin, Ceret-ceret. Saya kalau orang Islam mah paling ya bisanya itu dah nikmat alhamdulillah. Dapat musibah sabar. Makanya kata ulama filosofi bismillah itu, orang baca bismillah ngapain baik itu yang pertama berarti dia sadar dia lemah. Makanya dia baca bismillah. Kemudian karena dia kadang baca bismillah, tadinya dia lemah, sekarang dia menjadi kuat. Karena ngajak siapa? Allah. Allah. Itu artinya kalau orang baca itu keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Setan tadinya mau nipu daya dia kuat orang jadi. Jangan, bahaya itu orang kalau diganggu. Kenapa? Dia bisa berlindungnya sama Allah. Bahaya buat kita ini. Ngandelnya Allah. Bukan mengandelin wiridnya, bukan bacaannya. Itu teh pernyataan bismillah. Atas nama Allah saya minta tolong kepada Allah, bukan ngandelin bismillah, ngandelin Allah. Bismillah. Kan kalau yang koridor awal itu min alamatil itimadi alal amal mufsadul raja itu wujudi dalal. Kalau orang yang maksiat kecil hati sama Allah, berarti dia termasuk ciri orang yang hidupnya mengandalkan amal ibadah. Kalau banyak zikir, lagi benar, pede, doa. Kalau lagi banyak maksiat, doanya merasa orang manjur, padahal Tuhan mau ada urusan. Berarti dia hidupnya masih ngandelin amal, kan ngandelin Allah. Kayak orang masuk surga ngandelin amal, kan belum. Tapi orang pengen masuk surga, orang beramal. Ngimpi. Tolong. Dia benar kalau pengen masuk surga beramal, tapi ngandelin rahmat Allah. Bukan ngandelin amal. Iya, orang kalau pengen pintar belajar.
Tapi kalau dia pikir dia bisa pintar karena belajar, bodoh. Tapi kalau dia pengen pintar orang belajar, mimpi. Jadi nggak belajar, tapi tawakalnya Allah. Nah itu kan bahasa Quran kaidah azam tak patawakal abang. Kalau udah punya niat bulat, niat gede, patawakal abang. Harus tawakal. Tahu kan? Kemarin acara dari maghrib gerimis gitu. Itu mau dalam hati ya Allah jangan kayak hujan, nah kita kayak jadi. Lah, dalam hati tuh jangan pakai hujan. Mau ngomong ya Allah jangan, yang lu tak salah. Keren. Ke panggung. Dan taksiran ngobak ya berdiri. Nganterin kodok ke panggung. Iya aja. Harus turun. Lalu perang. Kenapa Jena kalau perang itu senjata itu tajam itu meleset Jena masuk kan? Makanya nyohornya Salahuddin Al-Ayyubi itu punya pedang katanya sutra jangan lagi dibabat sama dia. Dilemparin, ditempelin pedangnya itu ke belah dua. Seharusnya sutra itu prajurit kalau pakai baju sutra itu kalau ketebas itu meleset. Tapi bolehnya tadi perang. Watahat tumu dan haram memakai cincin bidahabi dengan emas. Wayahilu dan halal linisai bagi perempuan. Jadi sutra sama emas mah boleh. Mereka orang Madura itu ngamalin bener. Bininya itu harus pakai emas Pak. Jadi lambang kesuksesan suami katanya itu di bini. Susah-susahnya orang Madura punya emas. Bini mah kan Saja. hampir tiap hari kita suruh ketemu emas kagak pernah mau. Nah, emang nggak? Bukan beli. Tukang ikan di pasar itu. Bininya. Toko emas tadi. Wa qalil dahabi wa kasiru. Sedikitnya emas atau banyaknya emas mitahrimi di dalam keharamannya itu sawaun sama baik. Jadi kayak emas yang emas 17 itu kan emasnya berapa karat, tetap haram walaupun campuran, apalagi emas murni mah Ada yang pakai gigi. gigi. Kan ini haram pakai gigi. Bukan gigi. Gigi kita belum nemu ini bahasan. Gimana kalau pakainya di gigi? Kalung. Lagi di contek. Bukan bintang. Si Bon lagi. Kalau pakai perak disunahin. Wa idza kana ba'du sawab ibrisiman. Wa idza kana dan apabila ada apa ba'du sawab sebagian pakaian ibrisiman itu ibrisim sutra. Wa ba'duhu dan sebagiannya itu putman. Di situ ngerti enggak? Bagian sutra dan bagian katun. Oh iya. Ibrisim. Sebenarnya ibrisim sendiri itu baju yang campuran kayak Samarinda. Kita kan belum pernah lihat sih yang aslinya. Katanya saya bikin iklannya sarung Samarinda sutra asli 100%. Ibrisiman wabaduhu putnan dan separohnya itu kapas. Au katanan atau katun. Jaza maka boleh. Apa lubsu memakainya. Nah itu mah kalau umpamanya orang banyak duit mau pakai kain sutra ya, tapi campurannya tadi 50-50 maksimal. Jaza itu mah boleh apa lubsu makainya. Malam ya pun selaginya tidak apa ibrisinya sutranya itu boleh lebih banyak. Enggak apa-apa kan nggak ada kiai itu yang memang tuh kalau pakai jam itu yang mahal. Apa kenapa harga diri murah? Jadi biasanya kiai itu susah banget untuk butuhin pasar banyak kan itu pada itu siapa kalau ceramah sebret. Ini kalau ceramah itu naruh mobilnya itu dekat panggung nggak bisa diremot. Kalau ceramah mobil baru beli saya Nova baru kuat jadi itu jangan takut anak mondok jadi kiai sekalian banyak orang itu Motivasi. kan kalau katakan dia itu begini kalau zuhud mah urusan kita sama Allah dan itu mah adanya di hati
Nah, kalau kita makan bukan zuhud, emang orang mampu. Bapak paksa didit. Dan kalau cerita temen itu waktu akan sakit, dia ngebel. Dia nanya, iya udah dari sono. Nah, terus ya kami istirahat, kita pulang. Wah, kerenan gua katanya, gua disuruh masuk. Panggil, udah mau pulang dipanggil. Komar, panggil. Panggil jangan. Dia rumah jangan ke kamar akan dah, gak bakal kuat. Emang kenapa? Itu akan kamarnya kayak kobong sate. Lemarinya ge, pintunya udah pada copot. Kasurnya ge kayaknya 20 tahun itu belum ganti. Kita melihatnya akan teh mobilnya Fortuner ya, katanya anu juga. Di dalam kamarnya mah gak ada apa-apa. Itu berikut. Itu ada. Luhur mah itu urusan kita kau, bukan urusan kita orang. Maaf, saya bukan dari cinta dunia ini, enggak sih. Apa urusannya? Apa bohong deh, udah saya mah cinta dunia itu mau apa kamu? Tidak ada orang pengen dianggap juhud, itu bukan juhud, kita pengen dianggap juhud. Kalau dianggap juhud itu soleh, ya ini pengen dianggap Soleh. Boleh sutra sebagian kalau 50-50 atau lebih banyak hatunnya dibanding sutranya. Tapi mahal tapi ya sama riba. Sutra.